Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Aziza dengan nomor induk mahasiswa K4519025. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pemberian ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera terhadap penurunan kadar gula darah bagi penderita diabetes mellitus. Langsung saja ke pendahuluan, yaitu pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu keadaan di mana tubuh tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, sehingga tingkat kadar gula dalam darah melebihi kondisi normal. Sebenarnya, sudah ada obat kimia untuk mengatasi diabetes mellitus, namun masih memberikan efek jangka panjang yang buruk bagi kesehatan manusia. Nah, di Indonesia sudah terdapat obat alternatif, salah satunya tanaman herbal, yaitu daun kelor. Daun kelor atau Moringa oleifera merupakan salah satu tanaman yang telah dimanfaatkan masyarakat dalam pengobatan tradisional. Tanaman kelor memiliki khasiat sebagai obat sesak nafas, encok, biri-biri, mengurangi rasa nyeri, dan obat rematik. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada tahun 2017 dengan judul Pemberian ekstrak etanol daun kelor atau Moringa oleifera tidak meningkatkan kadar insulin, tetapi menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih yang mengalami diabetes mellitus. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera secara oral dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus putih, namun tidak meningkatkan kadar insulin pada tikus yang mengalami diabetes mellitus, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Kita masuk ke kajian teori dan praktik. Berdasarkan jurnal media laboran, telah dilakukan penelitian observasi laboratorium di perumahan Nusa Mapala Goa pada bulan September 2017 lalu oleh Syamra dan Indrawati. Penelitian tersebut menggunakan metode observasi. Penelitian dilakukan dengan cara pembuatan ekstrak daun kelor menggunakan rebusan air daun kelor. Sebelum pemberian rebusan daun kelor diberikan kepada pasien, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan glukosa darah secara manual. Setelah itu, rebusan kelor tersebut diberikan kepada penderita diabetes mellitus. Tunggu hingga hasil rebusan bereaksi dalam tubuh pasien selama 5-7 jam. Pemberian rebusan daun kelor diberikan selama 1 kali sehari. Setelah pemberian, maka tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah pada pasien dengan cara pemeriksaan GDS untuk mengetahui kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. Berikut merupakan data penelitian tabel pemberian ekstrak air rebusan daun kelor terhadap penurunan gula darah pasien penderita diabetes mellitus yang bersampel A. Dapat kita lihat pada hari pertama sampai hari ketiga belum ada perubahan, namun setelah hari keempat sudah terjadi penurunan pada sampel pasien A. Nah, berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang didapatkan, terbukti bahwa daun kelor sebagai anti diabetes adalah fakta. Pemberian ekstrak daun kelor dalam bentuk air rebusan mampu mengurangi kadar glukosa dalam darah pasien penderita diabetes mellitus. Namun, daun kelor tidak meningkatkan kadar insulin dalam tubuh, melainkan hanya membantu penormalan dan proses sekresi dari hormon insulin. Hal tersebut dibuktikan oleh kandungan dalam daun kelor itu sendiri yang terdiri dari antioksidan, unsur asam amino esensial, dan zat nutrisi berupa beta-karoten yang terdapat di dalam vitamin A yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah. Kemudian ada vitamin C yang membantu penormalan hormon insulin, asam ascorbat yang membantu proses sekresi hormon insulin, serta vitamin E yang sangat berfungsi untuk mencegah penyakit diabetes mellitus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terjadi penurunan kadar glukosa darah pada pasien penderita diabetes mellitus akibat pemberian air rebusan daun kelor. Daun kelor memiliki sifat anti-diabetes karena mengandung zat seng yang sangat dibutuhkan dalam produksi insulin, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun kelor dalam bentuk air rebusan berpengaruh terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien penderita diabetes mellitus. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.